Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mahasiswa PIAUD Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Nglawak Kertosono. Di sini kami akan merepresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan RA yang diampu oleh Bapak dosen kami, Bapak Roni Harsoyo, MPD. Kami dari kelompok 5 yang beranggota 1. Arista Arianti, 2. Nurlailina Ulfiani, 3. Uzik Ayuningsih. Langsung saja kita memasuki ke pembahasan. Kualifikasi akademik dan standar kompetensi PTK RA. Untuk menjadi seorang tenaga kependidikan pada tenaga lembaga PAUD, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, tidak semua orang bisa menjadi tenaga kependidikan. Meskipun tidak dapat dipungkiri banyak orang yang dengan mudahnya menjadi seorang tenaga kependidikan dalam PAUD, khususnya di Indonesia. Padahal, bila melihat dari kualifikasi akademik maupun dari kompetensi-kompetensi yang lain, banyak di antara mereka yang belum memenuhi persyaratan ideal yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, tidak heran jika pelaksanaan PAUD selama ini belum dapat berjalan dengan maksimal. Menurut Dedi Supriyadi, tenaga pendidik PAUD harus profesional, di mana tenaga pendidik harus mempunyai 3 unsur, yaitu 1. Pendidik yang memadai disiapkan secara khusus melalui pendidikan dengan klasifikasi tertentu. 2. Keahlian dalam bidang. Dan yang ketiga, komitmen dalam tugas. Pengertian manajemen PTK RA dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5-6 menyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang bertugas dan mengabdikan diri serta diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, widyaswara, fasilitator, instruktur, serta sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuan manajemen PTK RA. Manajemen tenaga kependidikan bertujuan untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan disebut juga manajemen personalia pendidikan, bertujuan untuk mendayagunakan tenaga pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Manajemen PTK menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhaimin, untuk menjadi seorang pengelola satuan pendidikan, maka berstatus sebagai guru RA, TK, ataupun PAUD, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru, dan memiliki sertifikat kepala sebagai kepala RA, TK, maupun PAUD yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, menurut Mulyasa, manajemen tenaga kependidikan, guru dan personel mencakup 1. Perencanaan pegawai, 2. Pengadaan pegawai, 3. Pembinaan dan pengembangan pegawai, 4. Promosi, 5. Pemberhentian pegawai, 6. Kompensasi, dan yang ketujuh penilaian pegawai. Proses manajemen PTK RA. Ada 3 proses diantaranya. Yang pertama,
rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, pembinaan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, pemberhentian mutasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.